Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ada kembali di Metro Siang pemirsa, buron kelas kakap Adeline Lis tertangkap di Singapura. Tim Kejaksaan Agung sudah berada di Singapura untuk membawanya ke tanah air. Adeline Lis ditangkap imigrasi Singapura karena pemalsuan paspor dan kini tinggal menunggu hasil negosiasi antara Kejaksaan Agung bersama KBRI dan otoritas Singapura agar bisa dipulangkan ke Indonesia. Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Leo Simajuntak, membenarkan informasi tertangkapnya Adeline Lis. Buronan yang sudah pernah 2 kali melarikan diri ini tertangkap menggunakan paspor palsu atas nama Hendro Leonardi pada Maret 2021 ketika memasuki Singapura. Sejak mendapatkan berita tersebut, Kejagung langsung bergerak cepat bersama KBRI untuk melobi pemerintah Singapura agar Adeline Lis bisa dideportasi ke Indonesia dan tidak ke tempat lain. Sebelumnya Adeline Lis pernah melarikan diri ke Tiongkok dan ditangkap KBRI pada tahun 2006. Namun berhasil melarikan diri setelah puluhan orang tidak dikenal mengkeroyok 4 petugas KBRI yang mengawalnya. Setelah itu Adeline Lis bisa ditangkap lagi setelah dibantu kepolisian Beijing. Pada tahun 2008 Adeline kembali melarikan diri sampai tertangkap lagi Maret tahun 2021 di Singapura. Adeline dipidana 10 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti 199 miliar rupiah untuk kasus tindak pidana korupsi pembalakan liar. Pemirsa, tersangka kasus pembalakan liar Adeline Lis ditangkap imigrasi Singapura dalam kasus pemalsuan paspor. Dan untuk lebih lanjut membahasnya, kita sudah terhubung bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Surya Pratomo. Pak Tommy, selamat siang. Selamat siang, Marvin. Iya, Pak Tommy, informasi apa yang diterima Kedutaan Besar Indonesia di Singapura terkait penangkapan Adeline Lis ini, Pak? Ya, sejauh ini sejak kemarin Adeline Lis tidak mempunyai surat perjalanan karena pengadilan Singapura sudah menetapkan Adeline Lis dijatuhi hukuman denda uang 14.000 Singapura dolar, dikembalikan paspor atas nama Hendro Leonardi kepada pemerintah Indonesia dan diputuskan direpatriasi ke Indonesia. Istilah yang biasa dikenal malah di Indonesia adalah deportasi. Nah, sekarang Adeline Lis berada di rumah tahanan imigrasi ICA Singapura untuk direpatriasi ke Indonesia. Hanya saja yang bersangkutan meminta untuk direpatriasi ke Medan, tetapi kemarin Jaksa Agung Burhanuddin sudah meminta dan memerintahkan KBRI karena buronan ini merupakan buronan kejaksaan beresiko tinggi, diminta untuk direpatriasinya ke Jakarta. Jadi kami sekarang sedang menunggu dari ICA kapan akan direpatriasi dan kami akan meminta repatriasi itu dilakukan ke Jakarta sesuai dengan perintah Jaksa Agung. Oke, Pak Tommy, kemudian bagaimana alur komunikasi yang akan atau sudah dijalin dengan pemerintah Singapura khususnya dalam imigrasi Singapura ini terkait pemulangan dari Adeline Lis ini? Kami melakukan koordinasi secara intensif bahkan sebelum keputusan pengadilan Singapura pada tanggal 9 Juni yang lalu. Kami sudah menyampaikan kepada ICA, kepada Attorney General Chambers, dan bahkan juga kepada Kementerian Luar Negeri Singapura bahwa Adeline Lis ini adalah buronan 13 tahun dan merupakan buronan beresiko tinggi, sehingga itu kami meminta kepada pemerintah Singapura sesuai dengan keinginan dari Jaksa Agung untuk melakukan penjemputan. Tetapi tanggal 16 Kementerian Luar Negeri mengatakan prosedur pemulangannya adalah tidak dengan penjemputan tetapi dengan pesawat komersial. Nah, sekarang semua ada di tangan ICA, apa yang akan dilakukan ICA, tetapi permintaan pemerintah Indonesia sangat jelas. Yang bersangkutan kalau mau direpatriasi atau deportasi hanya dilakukan ke Jakarta, tidak ke kota yang lain. Oke, Pak Tommy, apa yang akan menjadi pertimbangan penting bisa tidaknya dipulangkannya Adeline Lis? Kalau dipulangkan pasti dipulangkan karena sekali lagi penetapan pengadilan sudah mengatakan bahwa Adeline Lis sekarang boleh dikatakan tidak mempunyai lagi surat perjalanan. Paspornya sudah dikembalikan dan diterima oleh KBRI Singapura. Yang ada dari tanggal 9 sampai kemarin tanggal 16 itu adalah special pass harian selama 1 minggu
Karena itu sejak kemarin kami memperkirakan Adeline Lis berada di rumah tahanan imigrasi karena prosedur yang berlaku, seseorang yang sudah tidak mempunyai surat perjalanan itu ditahan oleh pihak imigrasi sambil menunggu repatriasi. Sejauh ini repatriasi akan dilakukan, sekali lagi permintaan dari Adeline Lis kepada ICA dilakukan besok tanggal 18, tetapi tujuannya Medan. Tetapi yang tadi saya sampaikan, Jaksa Agung kemarin sudah meminta kepada KBRI surat perjalanan laksana paspor hanya boleh diberikan kalau yang bersangkutan diekstradisi atau direpatriasi atau dideportasi ke Jakarta. Oke, Pak Tommy, adakah informasi yang didapatkan KBRI terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh Adeline Lis pada waktu berada di Singapura? Kan tentunya disampaikan bahwa sebelumnya Adeline Lis ini berada sejak beberapa waktu yang lalu di Singapura dengan menggunakan paspor palsu. Sejauh yang kami ketahui, dia lebih banyak ke Singapura itu sesuai dengan pengakuan di pengadilan adalah untuk berobat. Dia sakit dan selama ini keluar masuk Singapura di negara-negara lain yang kita belum tahu dari mana di negara mana saja. Tetapi yang pasti tahun 2018 Adeline Lis ini masuk Singapura menggunakan paspor dengan identitas yang lain, yaitu Hendro Leonardi, yang diketahui oleh sistem di Singapura ada 2 orang namanya berbeda, tetapi data dirinya bahkan sidik jarinya sama. Nah, itulah yang membuat mengapa ICA kemudian berkomunikasi dengan atase imigrasi di KBRI untuk memastikan apakah orang ini adalah orang yang sama tetapi dengan identitas yang berbeda. Nah, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Direktur Jenderal Imigrasi di Jakarta, kami ketahui bahwa yang bersangkutan ini adalah sosok yang sama, hanya beda nama, dan paspor atas nama Hendro Leonardi itu terkategori aspal karena identitas yang dilaporkan ketika pembuatan paspor itu adalah identitas yang palsu. Nah, itu yang kemudian kami sampaikan ke pihak ICA, karena itu dalam pengadilan di Singapura mulai tanggal mungkin 2 minggu sebelum tanggal 9 itu Adeline Lis mengaku bersalah, plea guilty, sehingga kemudian hukumannya adalah hukuman denda 14.000 Singapura dolar, dan yang kedua adalah paspornya dikembalikan kepada pemerintah Indonesia dan akan dilakukan repatriasi. Pak Tommy, terakhir bagaimana bentuk pendampingan dari KBRI untuk bisa mengawal tentunya sampai dengan pemulangan dari Adeline Lis ini? Ya, sekali lagi kami sudah berkomunikasi, sudah memberitahukan kepada Kejaksaan Agung Singapura, bahkan kami sudah berikan biodatanya. Kemudian di Interpol, Adeline Lis juga masuk dalam red notice, sehingga sebetulnya Interpol Singapura mengetahui sosok Adeline Lis ini adalah buronan yang sudah dicari oleh Interpol. Dan yang ketiga, kami sudah selalu berkomunikasi dengan ICA dan memberikan data bahwa yang bersangkutan adalah buronan kejaksaan berisiko tinggi. Karena itu mengapa Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Burhanuddin sejak awal meminta dilakukan penjemputan khusus dengan pesawat charter, tetapi sekali lagi pihak Kementerian Luar Negeri Singapura tidak memberikan izin untuk penjemputan langsung, sehingga sekarang alternatifnya adalah menggunakan penerbangan komersial, tetapi tujuannya yang harus dilakukan hanya satu, yaitu Jakarta. Ini yang saya kira karena Jaksa Agung adalah penegak hukum tertinggi di Republik Indonesia, KBRI tentunya, dan akan mengawal dan menjaga melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kejaksaan Agung. Kebetulan di KBRI Singapura kami memiliki atase kejaksaan yang sangat profesional dan terus mengikuti perkembangan sesuai dengan perintah yang diberikan Jaksa Agung. Terima kasih Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Surya Pratomo, sudah bergabung bersama kami dalam program Metro Siang. Selamat siang, Pak Tommy.